Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi metode penelitian yang berjudul analisis statistik, deskriptif, dan induktif. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Dimas Jordi, NPM 200171, Yoga Fata, NPM 2102, Rani Dwi Pujiastuti, NPM 2107, Farhan Yulian Sulistyo, NPM 21039, dan Romatul Umam NPM 21033. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, yaitu meliputi transformasi data mentah ke dalam bentuk yang akan memberi informasi untuk menjelaskan sekumpulan faktor dalam suatu situasi. Statistik deskriptif ditunjukkan dengan frekuensi, ukuran tendensi, sentral, dan dispersi. Ukuran tendensi sentral seringkali berguna untuk menjelaskan serangkaian observasi dalam sekumpulan data secara hemat dan bermakna, yang akan membuat individu mampu untuk memperoleh ide mengenai atau rasa tentang karakteristik dasar data. Ada 3 ukuran tendensi, yang pertama adalah mean, yang kedua median, dan yang terakhir adalah modus. Kemudian ukuran dispersi. Ukuran dispersi meliputi kisaran atau rentang atau jangkauan standar, deviasi, dan varians dan kisaran antar kuartil. Ada 3 ukuran dispersi. Yang pertama itu kisaran, varian, standar, deviasi. Kisaran merupakan nilai ekstrim dalam sekumpulan observasi. Kemudian varians yaitu dihitung dengan mengurangkan mean atau tip observasi dalam kumpulan data, mengambil kuadrat dari selisihnya, dan membagi total dengan jumlah observasi. Kemudian yang terakhir, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi yang lain untuk dan berskala interval dan rasio, serta memberikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Hampir semua observasi berada dalam 3 standar deviasi dari mean. Kurang dari 90% observasi berada dalam 2 standar deviasi dari mean. Kurang dari setengah observasi berada dalam 1 standar deviasi dari mean. Kemudian statistik inferensial atau induktif. Statistik inferensial digunakan untuk mengetahui atau menduga dari analisis data. Yang pertama, hubungan antara 2 variabel, kemudian perbedaan suatu variabel di antara berbagai subkelompok. Kemudian, bagaimana beberapa variabel bebas dapat menjelaskan varians dalam suatu variabel terikat. Kemudian, korelasi. Dalam proyek penelitian yang memasukkan beberapa variabel, di samping mengetahui mean dari standar deviasi dari variabel terikat dan bebas, kita sering ingin mengetahui bagaimana variabel yang satu berkaitan dengan yang lain, seperti contoh pada gambar di samping. Hubungan antara 2 variabel nominal uji X pangkat 2. Pengujian non-parametrik digunakan jika normalitas distribusi tidak dapat diasumsikan seperti dalam data nominal atau ordinal. Berikut rumusannya. Lanjut, perbedaan rata-rata yang signifikan antara 2 kelompok uji T. Uji T memasukkan rata-rata dan standar deviasi dari 2 kelompok pada variabel dan menguji apakah perbedaan numerikal dalam rata-rata berbeda secara signifikan dari 0 sebagaimana didalilkan dalam hipotesis 0 kita. Akhirnya, perbedaan rata-rata yang signifikan di antara banyak kelompok ANOVA.
Analisis varian. ANOVA membantu menguji perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel terikat berskala interval atau rasio. Hasil ANOVA menunjukkan apakah rata-rata dari berbagai kelompok secara signifikan berbeda satu sama lain seperti ditunjukkan oleh statistik F. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval. Dengan kata lain, analisis regresi berganda membantu dalam memahami berapa banyak varians dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh sekelompok prediktor. Bila kita ingin mengetahui mana di antara sekelompok prediktor yang paling penting dalam menjelaskan varians, yang berikutnya, dan seterusnya, analisis regresi berganda bertingkat dapat dilakukan. Analisis regresi berganda juga dilakukan untuk menelusuri anteseden kronologis yang menyebabkan variabel terikat melalui apa yang disebut sebagai analisis jalur. Seperti disinggung dalam bab sebelumnya, penelusuran anteseden kronologis dimungkinkan bahkan dalam data lintas bagian. Kemudian, pengujian dan analisis multivarian lainnya. Analisis multivarian menguji beberapa variabel dan hubungannya secara simultan. Dalam uji MANOVA, variabel bebas diukur pada skala nominal dan variabel terikat pada skala interval atau rasio. Seperti pada rumusan berikut, hipotesis 0 yang diuji dengan MANOVA adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan sampai dengan mu n aksen. Hipotesis alternatif adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan sampai pada mu n aksen. Kemudian terdapat beberapa teknik multivarian. Yang pertama adalah MANOVA. MANOVA mirip dengan ANOVA, dengan perbedaan bahwa ANOVA menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok pada satu variabel terikat, sedangkan MANOVA menguji perbedaan rata-rata di antara kelompok pada beberapa variabel terikat secara simultan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matrik lintas produk. Sama seperti uji T, multiple akan membiaskan hasil. Uji ANOVA berganda yang juga menggunakan satu variabel terikat pada satu waktu juga akan membiaskan hasil, karena variabel terikat sangat mungkin saling berkaitan. Yang kedua, analisis diskriminan, yaitu membantu mengidentifikasi variabel bebas yang membedakan variabel terikat berskala nominal, misalkan yang tinggi pada satu variabel dari yang rendah pada variabel tersebut. Yang ketiga, korelasi kanonikal, yaitu untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Misalnya, korelasi antara beberapa perilaku kerja seperti kesenangan dalam pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan jumlah absensi, serta pengaruhnya pada beberapa faktor kinerja seperti kualitas kerja, keluaran, dan tingkat penolakan. Yang keempat adalah analisis faktor, yaitu untuk membantu mengurangi sejumlah besar variabel menjadi sekumpulan faktor yang berarti, dapat diinterpretasikan, dan dapat dikelola. Yang selanjutnya adalah analisis klaster. Digunakan untuk mengklasifikasikan objek atau individu ke dalam kelompok yang paling eksklusif dan lengkap secara bersama dengan homogenitas tinggi di dalam klaster dan homogenitas rendah antar kelompok. Yang terakhir, penskalaan multidimensional.
yaitu untuk mengelompokkan objek ke dalam kelompok yang multidimensional. Objek yang respon dan rasakan berbeda dijauhkan, dan semakin besar perbedaan yang dirasakan, semakin besar pula jarak antar objek dalam kelompok multidimensional. Analisis data kualitatif. Data kualitatif merujuk pada informasi yang mendalam dan deskriptif tentang fenomena manusia atau situasi yang kompleks. Sumber utama data kualitatif mencakup wawancara mendalam yang memungkinkan untuk eksplorasi mendalam terhadap pandangan dan pengalaman individu, observasi partisipan dan non-partisipan yang memungkinkan pengamatan langsung dalam konteks tertentu, serta penggunaan film, video tape, uji proyektif, studi kasus, dokumen, dan data elektronik yang dapat memberikan insight yang berharga terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui sumber-sumber ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya akan konteks dan nuansa, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap beragam realitas yang ada. Kemudian, relevansi manajerial. Kemampuan manajer dalam memahami berbagai analisis serta probabilitas yang terkait dengan hasil yang diproyeksikan merupakan aset krusial dalam pengambilan keputusan. Ini memungkinkan manajer untuk menilai risiko secara lebih tepat, memperhitungkan probabilitas keberhasilan atau kegagalan dari langkah-langkah yang dipilih. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengambil risiko yang telah dipertimbangkan dengan matang, atau bahkan menghindari risiko yang terlalu besar. Lebih dari itu, pemahaman ini memungkinkan manajer untuk menggabungkan kecenderungan alami mereka dalam mengambil risiko dengan situasi masalah yang dihadapi, membantu mereka mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan tepat dalam mengelola situasi yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami, silakan jika ada yang ingin ditanyakan.